In Memoriam mengenang almarhum Bapak Yohanes Haryanto atau yang kita kenal juga dengan nama Bapak Yap Soumen yang telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga pada hari Kamis 3 September 2020 yang lalu di rumah kediaman dalam usia 83 tahun pukul 4.20 pagi. Almarhum merupakan papa terkasih dari Ibu Foni Haryanto, Bapak Beni Haryanto, serta papa mertua dari Bapak Anggonohan. Almarhum disemayamkan di Rumah Duka Jabar Agung, Jelambar, ruang 5 dan 6, dan telah dikremasikan di Dadap pada hari Sabtu 5 September 2020. Ibadah penghiburan untuk almarhum Bapak Yohanes Haryanto atau Bapak Yap Soumen dan keluarga telah dilayankan oleh GKI Pakuwon pada hari Kamis 3 September 2020 pukul 19 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Ibu Pendeta Yerusa Maria Agustini. Pada kesempatan ini, kita berkumpul untuk memberikan penghiburan bagi keluarga yang berduka yang telah ditinggalkan oleh kekasih mereka beberapa waktu yang lalu. Kita meyakini dan percaya bahwa kematian merupakan akhir, tetapi juga sekaligus adalah awal. Kematian adalah akhir dari hidup di dunia ini, tetapi adalah awal dari kekekalan dalam hidup kita sebagai putra-putri kerajaan Allah. Agar ibadah penghiburan ini boleh memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang berduka, juga keyakinan bagi kita semua, mari saya mengundang kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari menundukkan kepala dan mengambil waktu teduh sejenak. Mari kita mulai ibadah penghiburan bagi keluarga almarhum Bapak Yap Soumen atau yang kita kenal juga dengan nama Bapak Yohanes Haryanto dengan bersama-sama bersahutan mengucapkan Mazmur 90. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, "Kembalilah, hai anak-anak manusia." Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi. Mari dengan bangkit berdiri, kita akan menyambut votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saat ini kita akan merayakan dan mengenang kehidupan dari almarhum Bapak Yohanes Haryanto atau Bapak Yap Soumen yang terkasih. Di masa berduka seperti saat ini, biarlah kenangan di dalam sanubari dan pikiran kita, serta tangisan kita membuat kita tetap bersyukur kepada Tuhan, sebab kehidupannya telah mengisi hari-hari kita,
sebagai anggota keluarga, kerabat, maupun sahabat yang menjadi panutan kita. Kini marilah kita bangkit berdiri dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 457, bait pertama dan kelima, Ya Tuhan tiap jam. Sidang perkabungan yang terkasih, marilah kita bersama-sama di tengah rasa duka cita dan kehilangan ini tetap mengingat bahwa firman Tuhan adalah sandaran atas kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang sangat baik dan sungguh baik, kami bersyukur karena Engkau senantiasa ada di dalam setiap peristiwa kehidupan kami. Sekalipun kami berada di tengah duka cita yang mendalam, kami boleh mengandalkan Engkau sebagai tempat sandaran kami. Kami boleh mengandalkan Engkau sebagai gunung batu kami, perisai kami, tempat kami bernaung. Oleh karena itu, biarlah pada kesempatan ini, ketika kami mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan, Tuhan boleh berkata-kata atas kehidupan kami, yang membawa penghiburan dan kekuatan bagi kami melangkah, khususnya bagi keluarga yang berkabung, sehingga mereka boleh menatap masa depan dengan penuh harapan kepada. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sidang perkabungan keluarga yang berduka yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pergumulan yang terberat yang dihadapi setiap orang dalam kehidupan ini, sejatinya ialah pergumulan yang datangnya dari dalam kehidupan kita sendiri. Pengalaman hidup seperti ini terjadi juga dalam kehidupan Daud. Ketika dia telah melewati begitu banyak pergumulan, hingga dia duduk di tahtanya sebagai seorang raja. Ternyata duduk di tahta sebagai raja tidak menjadi jaminan bagi Daud untuk bisa lepas dari tantangan dan pergumulan.
Tantangan hidup ini justru datang dari anaknya sendiri yang berusaha mengkudeta dirinya sebagai raja. Tentu ini adalah sebuah peristiwa yang sangat menyakitkan hati Daud sebagai orang tua. Sebab ternyata upaya yang dilakukan Absalom, anaknya itu didukung oleh banyak orang. Dan banyak orang yang beranggapan bahwa Daud tidak akan ditolong oleh Allahnya. Peristiwa itu tentu sangatlah membuat Daud berduka cita dan memikul beban hidup yang sangat berat. Jika ditelusuri ke belakang, ke perjalanan hidup Daud, maka sesungguhnya pengalaman ini mungkin saja akan membuat Daud menyerah atas keadaan hidup. Sebab dari sejak masa mudanya, Daud tidak pernah betul-betul terbebas dari berbagai bentuk kemelut dan pergumulan hidup yang mendukakan. Sidang perkabungan keluarga yang berduka yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus menghadapi kemelut hidup yang mendukakan ini. Ternyata Daud memiliki sikap yang tetap konsisten pada pengakuan dan imannya bahwa Tuhan adalah perisai yang melindungi dia. Tuhan adalah kemuliaannya yang mengangkat kepalanya. Pengakuan dan iman Daud ini sesungguhnya diwujudkannya melalui tindakannya yang berseru kepada Allah. Berseru di sini tidaklah sekedar mengeluarkan suara tanpa disertai iman dan pengharapan serta tindakan. Daud berseru kepada Tuhan melalui segenap kehidupannya yang berserah kepada Tuhan Allah. Dan memang benar bahwa Daud bersaksi, kendati pun dalam kemelut hidup yang berat, Daud ternyata dapat membaringkan diri, tidur lalu bangun semata-mata oleh karena Tuhan Allah menopang. Dan kesaksian Daud ini sesungguhnya adalah kesaksian yang hendak menegaskan pada setiap umat Tuhan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan haruslah memiliki iman yang sama, mengimani bahwa Tuhan adalah perisai bagi umatnya, sehingga terlindungi dari setiap tantangan dan kemelut hidup. Tuhan itu adalah kemuliaan yang mengangkat kepala setiap umatnya untuk berdiri tegak, memandang kehidupan ini ke depan. Tuhan menjawab seruan orang yang beriman dan yang berharap kepada. Sebagaimana yang terjadi dan dialami Daud, maka dari Tuhanlah pertolongan. Demikian juga yang terjadi atas umatnya. Sidang perkabungan yang terkasih, keluarga yang berduka yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jika pergumulan hidup terjadi dalam hidup keluarga yang datangnya dari peristiwa kematian orang yang dikasihi dan mengasihi keluarga, mengasihi suami, mengasihi ayah, mengasihi opa almarhum Yohanes Haryanto, sesungguhnya ini adalah peristiwa yang tidak mudah diterima. Tetapi sekaligus tidak bisa tidak, kita semua harus mengaminkan bahwa Tuhan Allah telah mengatur segalanya. Karena peristiwa tersebut ada di dalam kedaulatan Tuhan Allah, maka sesungguhnya Tuhanlah pula yang menjadi perisai bagi keluarga, sehingga terlindung dari duka cita yang tak berpengharapan. Tuhan pula lah yang akan mengangkat kepala keluarga yang berduka dan kepala kita semua. Sidang perkabungan. Demikian juga keluarga. Sehingga niscaya dapat mengangkat kepala yang artinya beroleh kuat dan pengharapan untuk kemudian menatap kehidupan ini ke depan sebagaimana yang Tuhan kehendaki
melewati untuk dijalani, untuk dihadapi. Setiap orang yang dilindungi dan ditolong Tuhan Allah, maka ia akan dapat kembali menikmati hidup ini dengan nyaman dan tentram. Kendati pun begitu banyak tantangan hidup yang harus dihadapi, Daud dapat melewati segenap kemelut hidup, termasuk kemelut yang sangat mendukakan hidupnya sekalipun, hanya karena dia sungguh-sungguh menempatkan Tuhannya sebagai sumber pertolongannya dan sumber berkat dengan berseru kepada Tuhan. Daud sungguh-sungguh menikmati kekuatan. Saudara-saudara yang terkasih, sidang perkabungan, keluarga yang berduka yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, merenungkan firman Tuhan saat ini, maka sesungguhnya peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini harus diaminkan sebagai peristiwa di mana Tuhan yang berkarya. Oleh karena itu, tetaplah jadikan Tuhan sebagai pertolongan dan berkat, sebab hanya dengan demikian kita benar-benar akan dimampukan untuk menerima segala bentuk duka cita di dalam hidup ini dan dapat menghadapinya serta melewatinya. Berserulah senantiasa kepada Tuhan, bukan sekedar kata-kata, tetapi dengan penyerahan diri secara total. Dia niscaya menolong dan memberi kelegaan. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah bersama dengan keluarga yang berduka, kita menyatu di dalam doa untuk memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang terkasih. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, sumber kasih atas kehidupan kami. Kasih-Mu nyata di dalam hari-hari kami. Kasih-Mu kami rasakan di dalam setiap langkah kehidupan. Oleh karena itu kami meyakini bahwa semua peristiwa dalam kehidupan kami pun ada di dalam kuasa dan rencana rancangan indah Tuhan. Dan kami mau meyakini bahwa ketika kami berada dalam peristiwa duka cita, kehilangan, kesedihan sekalipun, Tuhan hadir dan Tuhan beracara, Tuhan berencana atas segala sesuatu. Karena itu kami mau menyatu, menyelaraskan diri dalam rencana indah Tuhan atas kehidupan kami. Khususnya keluarga almarhum Bapak Yohanes Haryanto. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan senantiasa, sehingga mereka mampu melalui masa-masa duka cita ini dengan terus bersandar kepada Engkau. Kami berdoa untuk istri. Kami berdoa untuk anak-anaknya dan cucunya. Kami berdoa untuk saudara bersaudara, untuk kerabat sahabat, dan kami sebagai saudara seiman. Berikanlah kami senantiasa kekuatan, penghiburan, dan khususnya ingatan-ingatan dan memori yang indah akan kehadiran almarhum di semasa kehidupan kami, untuk boleh menjadi satu kenangan manis atas kehidupan kami, sehingga boleh menjadi satu kenangan indah yang patut dipelihara di tengah-tengah kehidupan. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan seluruh perjalanan kehidupan kami selanjutnya, khususnya keluarga yang bergabung
Masa depan mereka ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Oleh karena itu, kami percaya, kami yakin bahwa sesuatu yang indah menanti di tengah-tengah kehidupan mereka maupun masa depan mereka. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini marilah kita bangkit berdiri dan kita bernyanyi bagi Tuhan kita, Sang Raja kehidupan dan penebus kita. Mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 438, bait yang pertama dan yang ketiga, apapun juga menimpamu. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan ingatlah bahwa Tuhan senantiasa menyertaimu di setiap langkah hidupmu, dan lakukanlah hal-hal yang baik sehingga hidupmu menjadi berkat bagi sesama. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk bercerita sedikit mengenai sosok Papa dan juga bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kami sekeluarga. Bicara tentang Papa, yang kami ingat adalah orang yang baik hati, perhatian, tidak mudah marah, suka iseng, dan dia selalu membawa keceriaan
ketika berada di tengah-tengah kumpulan orang. Beliau orang yang tekun bekerja, orang yang tidak pernah malu melakukan pekerjaan apapun selama itu halal dan tidak mencuri punya orang lain. Kehidupan kami sekeluarga tidak pernah mudah. Banyak kesulitan yang harus dihadapi, bahkan terkadang bertubi-tubi. Sampai suatu saat papa mama boleh diberikan anugerah untuk percaya kepada Tuhan. Meskipun sesudah itu bukan berarti hidupnya menjadi lancar. Kesulitan demi kesulitan terus mendatangi, menghampiri hidup kami. Tapi yang membuatnya berbeda adalah papa mama menjadi orang yang berpengharapan di dalam Tuhan. Mereka orang-orang yang terus setia berdoa dan gak pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Dan sampai hari ini, kalau saya melihat dan mau menilai, papa, mama tetap menjadi orang yang sederhana. Tapi di dalam kesederhanaannya, mereka mampu diberikan hati untuk berbagi dengan orang lain. Bisa punya hati yang berbelas kasih ketika melihat kesulitan orang lain. Walaupun hidupnya pun tidak berlebihan. Dan itu saya lihat dan saya tangkap dan terekam dalam memori saya. Dan papa adalah orang yang semangat melayani. Kemudian ketika beribadah, dia mempersiapkan diri dengan sangat baik. Datang jauh sebelum ibadah dimulai, mempersiapkan persembahan jauh-jauh hari, mencari uang yang baru, memasukkan amplop sehingga hari Minggu dia tinggal sudah siap untuk memberikan. Dan ternyata itu terkonfirmasi ketika pada saat ibadah tutup peti papa, ketika ada beberapa rekan segereja papa yang men-sharingkan bagaimana mereka terinspirasi juga dari apa yang papa kerjakan. Saya bersyukur punya papa yang luar biasa, papa yang sederhana hidupnya, tapi papa yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi inspirasi, untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan dari hidup yang kami jalani bersama-sama, kami juga melihat bagaimana Tuhan menolong keluarga kami. Di setiap masa kesulitan kami, Tuhan selalu menyediakan orang-orang untuk menolong kami. Dan yang pasti, seperti yang firman Tuhan katakan, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya sampai jatuh tergeletak, dan kami mengamininya. Hari ini papa sudah pergi, sudah tiada bersama kami, tapi dia meninggalkan warisan yang begitu berharga, warisan iman, teladan hidup, dan kasihnya, kebaikan hatinya buat orang-orang. Kiranya itu yang terus menemani kami, anak-anak dan cucu-cucunya, dan kami boleh meneruskannya itu, supaya hidup kami pun boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami sangat bersyukur untuk proses kremasi daripada Papa dapat berjalan dengan lancar, walaupun kami keluarga merasa sangat kehilangan, tapi kami sangat berterima kasih buat setiap keluarga, kerabat, teman-teman, sahabat dari gereja maupun non-gereja yang sudah ikut mengantarkan Papa dari rumah duka sampai di krematorium Dadap. Kami mengucapkan terima kasih buat dukungan dan doanya. Sampai hari ini kami dikuatkan, kami dihibur. Itu semua karena pertolongan Tuhan.
Dan puji Tuhan juga pada hari Sabtu setelah kremasi kami menunggu kurang lebih 4 jam. Akhirnya kurang lebih mendekati jam 3 sore kami boleh langsung melarungkan abu Papa, dan kami melepas Papa untuk kembali sesuai dengan firman katakan, dari debu kembali ke debu. Kami bersyukur dan berterima kasih buat seluruh teman-teman, rekan-rekan, keluarga, baik dari gereja yang selalu support kami, sehingga semua proses dapat berjalan dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun juga. Dan kemarin, tepatnya hari Rabu juga kami telah memperingati 7 hari kepergian Papa dengan menabur bunga di tempat yang sama. Kami juga bersyukur, terus doakan kami, khususnya Mama, supaya tetap kuat, supaya terus kami melihat bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan semua. Terima kasih teman-teman, sahabat-sahabat semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya Beni, putra ketiga dari Bapak almarhum Yohanes Haryanto, ingin mengucapkan terima kasih untuk Majelis GKJ Jembatan Besi beserta tim kedukaan, dan juga Majelis Jemaat GKI Pakuwon beserta tim kedukaan yang sudah mau meluangkan waktunya partisipasi dan menolong kami sejak Papa tiada dan sampai proses penggabungan selesai. Saya juga mau terima kasih untuk keluarga besar Papa, Mama, tetangga, teman-teman, jemaat GKJ Jembatan Besi, jemaat GKI Pakuwon, dan juga yang sudah mau hadir ke rumah duka di tengah pandemi COVID-19 ini. Untuk setiap doa, perhatian, dan dukungan sampai proses semua berjalan dengan lancar. Dan juga setiap kiriman karangan bunga yang begitu banyak, dan juga kiriman makanan kepada kami. Semoga Tuhan Yesus dapat membalas semua kebaikan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian. Dan juga saya meminta maaf apabila semasa hidup Papa ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Sebelum saya menutupnya, saya ingin mengutip sedikit firman Tuhan, yaitu Yohanes 11 ayat 25 yang berbunyi, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya padaku, ia akan hidup walaupun sudah mati." Dan saya percaya Papa selalu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih semuanya.